Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kelompok 3 ruang vektor. Di sini kita akan menjelaskan tentang ruang vektor, yaitu materi yang sangat penting di aljabar linear dan matriks. Sebelum memulai penjelasannya, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Saya Cynthia Angel Viola dengan NPM 2 digit terakhir 278. Rekan saya Siti Fatima dengan NPM 2 digit terakhir 162. Rekan saya lagi yaitu Aisyah Nurmahia dengan NPM 2 digit terakhir 178. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya Aisyah Nurmahia. Definisi ruang vektor. Ruang vektor adalah sebuah himpunan yang memiliki operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar, di mana kedua operasi tersebut harus memenuhi sejumlah aksioma tertentu. Operasi dalam ruang vektor yang pertama penjumlahan vektor. Jika U sama dengan 1,2 dan V sama dengan 3, min 1, maka U plus V sama dengan 1 plus 3, lalu 2 plus min 1, hasilnya 4,1. Perkalian skalar. Jika U sama dengan jika V sama dengan 2, min 1 dan K sama dengan 3, maka 3V sama dengan, berarti 3 dikali 2 harusnya 6, lalu 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Aksioma. Aksioma pertama ada U plus V sama dengan V plus U atau komutatif. Lalu yang kedua U plus V plus W sama dengan U plus V plus W, asosiatif penjumlahan. Yang ketiga ada U plus 0 sama dengan 0 plus U atau identitas penjumlahan. Yang keempat ada U plus min U sama dengan 0, inverse penjumlahan. Yang kelima ada K KLU sama dengan KL dikali U, asosiatif perkalian skalar. Yang keenam ada K KU plus V sama dengan KU plus KV, atau distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Yang ketujuh ada K plus L U sama dengan KU plus LU atau distributif terhadap penjumlahan skalar. Yang kedelapan ada 1 dikali U sama dengan 1 kali U sama dengan U atau identitas perkalian skalar. Baiklah, melanjutkan slide selanjutnya, yaitu penjelasan tentang contoh ruang vektor, di mana kita di sini dikasih soal, yaitu W adalah himpunan pasangan dari X, Y, yang merupakan anggota bilangan real dengan syarat yang sama Y sama dengan 2X. Oke, untuk jawabannya ini kita ingin tahu ya, apakah himpunan ini merupakan ruang vektor atau bukan. Untuk memastikannya, kita harus cek 3 syarat, yaitu yang pertama, ini titik 0 harus berada pada W. Oke, kita langsung aja masukkan persamaan yang udah ada, yaitu Y sama dengan 2X. Yang artinya X sama dengan X itu 0, jadi Y sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi artinya titik 0 termasuk dalam W. Kita cek syarat yang kedua. Nih, di penjumlahan dua titik yang hasilnya harus tetap di W. Titik pertama yaitu X1, 2X1, dan titik keduanya yaitu X2, 2X2. Oke. Jika dijumlahkan, maka hasilnya yaitu, jadi titik pertama dan titik kedua kita jumlahkan, hasilnya yaitu X1 plus X2, 2X1 plus 2X2, sama dengan 2X1 plus 2X2, jadi 2 kali X1 plus X2.
Jadi ini masih dalam bentuk Y sama dengan 2X, yang artinya tetap masih di W. Nah, untuk syarat yang ketiga, yaitu perkalian skalar yang hasilnya harus tetap W juga. Jadi, kita memisalkan titik X sama dengan 2X dikali dengan skalar C. Jadi, sama dengan ini C dikali. Jadi ini skalar dikali dengan titik W. Atau boleh juga W dikali dengan C. Terserah ya. Oke ya. Terus habis itu kita kalikan aja. Ya artinya hasilnya yaitu CX dan 2CX. Untuk hasil perkaliannya yaitu Y sama dengan 2XY, 2XY sama dengan 2X. Jadi ini tetap memenuhi titik Y sama dengan 2X. Jadi karena ketiga syarat ini terpenuhi, maka W adalah ruang vektor. Jadi di sini syarat 1, 2, dan 3 ini sudah sesuai. Nah, ini kita contoh yang bukan ruang vektor. Di mana kita dikasih himpunan V, X, Y, anggota dari R, X plus Y. Kita bilangan real. Oke, untuk selanjutnya ini yaitu jika dalam suatu himpunan di mana titik 0 tidak termasuk, maka otomatis dia itu bukan ruang vektor. Tapi ini kita cek dulu ya. Kita contohin, yaitu kita cek elemen 0-nya. Oke, kita tambah langsung aja 0, tambah 0 sama dengan 0. Jadi, karena aturan penjumlahannya, hasilnya itu harus 1. Jadi, 0 plus 0 itu jadi hasilnya tuh harus 1. Itu artinya soal ini itu bukan soal ruang vektor. Karena di aturannya hasilnya harus 1. Oke, kita lanjut ke yang sub ruang vektor. Jadi sub ruang vektor ini itu adalah himpunan bagian dari suatu ruang vektor yang juga merupakan ruang vektor itu sendiri terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama seperti ruang vektor asalnya dapat diartikan juga bagian dari ruang besar, tapi aturan-aturannya itu tetap sama. Dan bisa di ini juga, subruang ini adalah himpunan bagian dari ruang vektor yang masih memenuhi aturan-aturan yang sama. Kayak misalnya ada di titik 0, jadi tetap terus tertutup terhadap penjumlahan. Ini contohnya. Vektor U, V bagian dari bilangan W. Maka U plus V bagian dari W. Nah, untuk syaratnya yaitu dia juga tertutup terhadap perkalian. Artinya, kalau kita ambil dua elemen dalam subruang, lalu dijumlahkan, hasilnya masih tetap subruang. Kalau kita kalikan dengan bilangan real, nih, kalau kita kalikan dengan bilangan real, maka hasilnya akan tetap juga subruang. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, ini tuh contoh subruang vektor, yaitu jika kita ambil titikan ini aturannya, aturan subruang vektor Y selalu 2 kali X. Jadi nih, untuk soalnya kita Y sama dengan 2X. Artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Kan aturannya Y selalu 2 kali X. Gitu. Jika X-nya min 1, maka Y-nya juga min 2. Tapi jika X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi ada di titik 0, 0.
terus terlihat ada di titik 0, dan kalau kita jumlahkan dan kita kalikan, hasilnya akan tetap ada di garis. Artinya, garis Y sama dengan 2X adalah sub ruang vektor dari R kuadrat. Gitu. Dan artinya maka soal ini tuh sub ruang vektor. Karena dia tetap hasil 2 kalinya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan basis dan dimensi. Nah, basis sendiri ini itu adalah vektor-vektor utama yang bisa digunakan untuk menyusun vektor dalam ruang vektor. Nih, ada contohnya. Misal, vektor dengan titik 1 dengan dan 0, X-nya 1, 0-nya Y, dan vektor C dengan titiknya X-nya 0 dan Y-nya 1 bisa menyusun semua vektor lain di R kuadrat. Maka ini adalah basis. Nah, ini bisa digunakan untuk menyusun vektor apapun di R kuadrat. Seperti vektor V itu 3i plus 3 vektor i dan 2 vektor C sama dengan 3, 2. Karena bilangannya sama, guys. Maka faktor I dan C adalah basis dari R kuadrat. Terus selanjutnya yaitu penjelasan tentang dimensi. Dimensi ini adalah jumlah vektor dalam basis suatu ruang vektor. Jadi jika basis ruang vektor punya 2 vektor, itu artinya dimensinya juga 2. Jika butuh 3 vektor bebas linier, artinya dimensinya juga 3. Jadi dimensi ini mengikuti ruang vektornya. Seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fatima dengan NPM 240810106162. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi kombinasi linear dan juga span. Yang pertama, kita ke kombinasi linear. Jadi kombinasi linear adalah hasil dari menjumlahkan perkalian skalar terhadap beberapa vektor. Nah, di sini ada contohnya, misalnya terdapat 2 vektor. Vektor yang pertama itu 21, kemudian vektor yang kedua dan 1 dan 3. Maka kombinasi linear dari 2 vektor di atas adalah A kali vektor 1 plus B kali vektor 2 sama dengan A 21 plus B kali min 1 3 sama dengan 2A min B sama dengan A plus 3B. Jadi semua vektor yang dengan bentuk persamaan ini adalah kombinasi linear dari vektor 1 dan juga vektor 2. Kemudian kita lanjut ke span. Jadi span itu adalah kumpulan semua vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear vektor-vektor tersebut. Nah, ini ada contoh lagi. Misalnya ada 2 vektor, vektor pertama dan juga vektor kedua. Nah, apakah vektor W berada di dalam span vektor 1 dan vektor 2? Maka kita cari tahu caranya A kali vektor 1 plus B kali vektor 2 sama dengan vektor W. Kita masukkan vektornya ke dalam ini, tulisnya, maka dapatlah persamaan ini. A plus 3B, 2A plus 4B sama dengan 7, 10. Nah, kita dapatkan persamaan 1 yang pertama, A plus 3B sama dengan 7, 2A plus B sama dengan 10. Jadi persamaan kedua. Kemudian kita cari, kita balik dulu sebelum kita cari tahu, kita balik dulu. Kita pindah ruas, A sama dengan 7 min 3B. Nah, kita masukkan ke persamaan 2 kali A 7 min 3B plus 4B sama dengan 10 sama dengan 14 min 6B plus 4B sama dengan 10, 14 min 2B sama dengan 10, min 2B sama dengan 10, min 14 kemudian min 2B sama dengan min 4B sama dengan 2. Kemudian kita bisa dapatkan yang B, maka kita cari tahu yang A dengan masukkan ke persamaan ini. A sama dengan 7 min 3B
kali 2 sama dengan 1. Jadi vektor W ada di dalam span dari vektor 1 dan vektor 2. Kemudian kita lanjut ke kebebasan linear. Jadi sekelompok vektor dikatakan bebas linear jika tidak ada vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear vektor lainnya. Sebaliknya, jika ada vektor yang bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor lain, maka mereka disebut dependent linear. Nah, misalnya di ruang 2 dimensi, 2 vektor bebas jika tidak segaris. Kalau di ruang 3 dimensi, 3 vektor bebas jika mereka tidak berada di bidang yang sama dan tidak bisa dibentuk dari dua lainnya. Kemudian kita lanjut ke null space dan column space. Nah, yang pertama kita masuk ke null space dulu. Jadi null space itu bisa juga disebut dengan kernel dari sebuah matriks A adalah kumpulan semua vektor X yang jika dikalikan dengan A akan menghasilkan vektor 0. Nah, ini ada rumusnya. A kali X sama dengan 0. Kemudian masuk ke column space. Jadi column space dari matriks adalah semua vektor yang bisa dibentuk dari kombinasi linear kolom-kolom A. Nah, kalau A punya kolom A1, A2, A3 sampai A ke N, maka kolom A sama dengan span A1, A2 sampai A ke N. Misalnya matriks A 1, 2, 3, 6. Nah, kolom-kolomnya A1 itu ini, A2 itu ini, 26 gitu. Kemudian masuk ke transformasi linear. Jadi transformasi linear itu adalah fungsi atau aturan yang mengubah vektor dari satu bentuk ke bentuk lain dengan tetap menjaga sifat-sifat linear. Nah, transformasi disebut linear jika memenuhi sifat-sifat ini atau rumus ini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis vektor, ada beberapa jenis transformasi linear yang umum digunakan. Di sini ada yang pertama ada rotasi. Bentuk vektornya seperti ini. Jadi fungsinya atau efeknya itu memutar vektor. Kemudian yang kedua ada refraksi. Vektornya 1, ini cermin terhadap sumbu. Kemudian ada skala. Bentuk vektornya K0, 0K. Ini efeknya dapat diperbesar dan untuk memperkecil ukuran. Kemudian yang terakhir ada regangan. Ini bentuk vektornya A0, 0B. Jadi dia memanjang ke satu arah efeknya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi ruang vektor. Di sini saya ada contoh yang pertama, yaitu menentukan arah gerak di peta. Misalnya, kita sedang berjalan di taman dan bergerak. Dan gerakannya itu kita misal 3 langkah ke timur. Itu kita berpindah 3,0, 2 langkah ke utara, 0,2. Maka posisi akhirnya adalah 3,0 ditambah 0,2. Jadi posisi akhirnya ada di titik 3,2. Kemudian aplikasi vektor, contoh yang kedua, ada warna di komputer RGB. Jadi, setiap warna di layar komputer itu disusun dari merah, hijau, dan juga biru. Contohnya, merah. Susunan warnanya itu kombinasinya merahnya 255, greennya 0, birunya 0. Birunya, kalau warna biru, merahnya 0, green 0, birunya 255. Jadi, kalau ingin membuat warna ungu, itu kombinasi antara warna merah dan juga biru. Sehingga himpunannya 255,0,255. Nah, jadi itu tadi contoh aplikasi ruang vektor. Oke, jadi materinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.